Kabut menutup jalan setapak saat ia menemukan sebuah desa yang seharusnya tidak ada. Lampu-lampu menyala, jendela terbuka, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Penduduk menyambutnya dengan senyum kaku, menyebut namanya seolah sudah lama menunggu. Namun tidak satupun dari mereka berkedip. Tidak ada suara langkah di tanah, dan bayangannya bergerak lebih lambat dari dirinya. Di tengah desa, ia menemukan papan kayu bertuliskan namanya berulang kali. Dan di sudut jalan, seseorang yang mirip dirinya melambaikan tangan, mengajaknya pulang. Raka tidak pernah berniat pergi jauh malam itu. Ia hanya mengikuti jalan setapak yang katanya lebih cepat menuju rumah. Namun kabut turun terlalu cepat, lebih tebal dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Pohon-pohon menjulang seperti bayangan raksasa, rantingnya menjulur seakan ingin menyentuh wajahnya. Suara serangga Vue terdengar lalu lenyap mendadak, digantikan kesunyian yang menekan benaknya. Di antara tirai kabut, ia melihat cahaya. Titik-titik kecil berwarna kuning, seperti lampu minyak di depan rumah orang desa. Langkahnya otomatis mengikuti cahaya itu. Meski bagian dalam dirinya menjerit untuk berhenti. Sebuah desa muncul perlahan. Rumah-rumah kayu berdiri berjejer rapi. Atapnya tampak baru, tetapi dindingnya lapuk seperti sudah puluhan tahun ditinggalkan. Namun dari setiap jendela, cahaya redup masih menyala. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada anjing, tidak ada ayam. Hanya angin tipis dan bau tanah basah. Seorang wanita tua muncul di depan Raka. Wajahnya pucat, senyumnya lebar namun matanya kosong seperti boneka kaca. "Masuklah, nak, kau pasti tersesat," ujarnya dengan suara lembut. Raka ragu, tetapi kakinya seakan bukan miliknya lagi. Ia mengikuti wanita itu masuk ke sebuah rumah. Di dalam sudah ada beberapa orang duduk mengelilingi meja makan. Mereka semua menoleh bersamaan. Tatapan mereka lambat, senyum mereka terlalu sempurna. "Selamat datang di desa kami," kata seorang pria yang duduk di ujung meja. "Tak banyak yang bisa sampai ke sini." "Apa nama desa ini?" tanya Raka pelan. Orang-orang itu saling memandang. Hening menggantung lama di udara. Lalu pria itu menjawab tenang. "Nama bukan hal penting di sini. Yang penting adalah tinggal." Sebuah piring diletakkan di depan Raka. Isinya tampak seperti nasi dan lauk sederhana, tetapi aromanya aneh, seperti campuran bunga busuk dan tanah liang. Perutnya terasa mual. "Jangan keluar ketika matahari terbenam," lanjut pria itu. "Dan satu hal lagi, matanya menatap tajam. Jangan bercermin." Di sudut ruangan, sebuah cermin besar tertutup kain hitam. Namun kain itu bergerak pelan, seolah ada sesuatu di baliknya yang sedang bernapas. Raka merasa jantungnya diperas dari dalam. Di luar, langkah-langkah kaki mulai terdengar bergesekan di tanah mengelilingi rumah. Banyak, terlalu banyak. Namun tidak satu pun bersuara keras. Di saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat kulitnya meremang. Tak satu pun orang di ruangan itu mengedipkan mata. Malam turun tanpa transisi. Tidak ada jingga, tidak ada merah di langit. Terang berubah menjadi gelap begitu saja, seperti seseorang mematikan saklar raksasa di atas desa. Raka duduk di sudut rumah. Punggungnya menempel ke dinding kayu yang terasa lembab dan dingin seperti kulit jenazah. Orang-orang di meja perlahan bangkit, tetapi tidak menuju pintu. Mereka hanya berdiri, diam menatapnya. Senyum mereka belum luntur, malah semakin lebar, seolah ada sesuatu yang sangat lucu di balik ketakutan yang terpancar dari wajah Raka. "Waktunya istirahat," ujar wanita tua tadi dengan suara datar. "Kamar sudah disiapkan." Ia menunjuk sebuah pintu sempit di ujung ruangan. Tanpa pilihan, Raka melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat menahan pergelangan kakinya agar tidak sampai. Ia membuka pintu itu perlahan. Di dalam hanya ada kasur tipis, sebuah meja kecil, dan sebuah lilin yang menyala tenang. Dindingnya penuh goresan, seperti bekas cakaran atau tulisan yang sudah dihapus dengan paksa. Ia mendekat dan menyentuhnya. Di balik goresan itu masih terlihat jejak kata. "Mereka bukan manusia. Jangan percaya bayanganmu." Kata-kata itu membuat tengkuknya merinding. Ia menoleh ke bawah, ke arah lantai yang diterangi cahaya lilin.
Bayangannya jatuh memanjang. Tetapi bayangan itu pelan-pelan mengangkat kepalanya lebih dulu daripada dirinya. Gerakan itu terlambat sepersekian detik, namun cukup jelas untuk disadari. Raka menahan napas. Ia mengangkat tangan kanannya. Bayangan itu tetap diam, baru menyusul beberapa saat kemudian seperti meniru dengan keterpaksaan. Di luar kamar terdengar langkah kaki. Banyak, namun tetap tanpa suara yang wajar, hanya gesekan halus seolah kain diseret di atas tanah. Bayangan-bayangan hitam tipis melewati celah bawah pintu, bergerak tak beraturan, saling menumpuk. Sebuah suara berbisik tepat di balik telinganya, padahal ia sendirian. Besok kau akan belajar berjalan seperti kami. Raka berputar cepat, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Hanya dinding kayu dan lilin yang mulai berkedip tak stabil. Ia menatap titik api itu. Dan di dalam nyala kecil itu, ia melihat pantulan wajahnya sendiri yang sedang tersenyum. Padahal bibirnya sama sekali tidak bergerak. Dengan tangan gemetar, ia menoleh lagi ke lantai. Bayangannya kini berdiri lebih tegak dari tubuhnya sendiri. Dan perlahan, ia melihat bayangan itu mengulurkan tangannya ke arah kaki Raka, seolah ingin menariknya masuk ke dalam kegelapan di bawah lantai. Di saat itu, Raka tahu sesuatu yang lebih buruk dari tersesat telah terjadi. Pagi datang tanpa sinar matahari. Langit berwarna abu pucat, menggantung rendah seperti langit yang lelah. Udara dingin menggigit kulit dan kabut belum juga pergi. Raka terbangun di atas kasur tertipis di kamar sempit itu dengan napas memburu. Bayangan aneh di lantai sudah tidak ada, tetapi rasa dingin masih melekat di kulitnya, seperti sisa tangan yang baru saja menyentuh. Ia duduk perlahan, kepalanya terasa ringan, kosong, seolah sebagian pikirannya telah disedot pergi saat tidur. Ketika ia mencoba mengingat siapa dirinya, ingatan itu datang terlambat, kabur, seperti gambar di air keruh. Namanya, Raka. Ia mengulanginya dalam hati berkali-kali, takut kata itu menguap jika tidak dipegang erat. Di luar, suasana desa mulai terlihat. Pintu-pintu rumah terbuka serempak. Penduduk keluar perlahan, bergerak terlalu seragam, terlalu rapi. Tak ada sapaan, tak ada tawa, hanya tatapan kosong dan senyum tipis yang diarahkan kepadanya. Seorang pria berdiri di depannya. Wajahnya terasa familiar, tetapi mustahil diingat dari mana. "Kau tidur nyenyak?" tanyanya. Raka mengangguk ragu. "Itu pertanda baik," lanjut pria itu. "Artinya kau mulai menerima desa ini." "Menerima apa?" tanya Raka. "Dirimu yang baru," jawabnya sederhana. Mereka berjalan menyusuri jalan utama desa. Tanahnya lembek, tetapi kaki mereka tidak meninggalkan jejak. Rumah-rumah di kanan kiri tampak makin aneh dari dekat. Beberapa dindingnya penuh bekas telapak tangan, sebagian lagi seolah terbuat dari kulit yang mengering. Raka melewati sekelompok wanita yang sedang menyapu halaman. Namun yang mereka sapu bukanlah daun, melainkan segumpal rambut hitam panjang. Rambut itu bergerak sendiri, seperti masih hidup, tetapi mereka menyapunya dengan sangat tenang, seperti hal biasa. "Siapa kalian sebenarnya?" bisik Raka, lebih pada dirinya sendiri. Pria di sampingnya berhenti. Ia menoleh, tersenyum lebih lebar dari seharusnya. "Kami adalah yang tertinggal," katanya. "Kami adalah yang lupa jalan pulang. Kami adalah yang tidak diingat dunia." Ia menunjuk sebuah papan kayu besar di tengah desa. Di sana tertulis deretan nama rapi terukir. Raka mendekat dan jantungnya serasa jatuh. Namanya ada di sana, bukan hanya sekali tapi berulang-ulang. Ditulis dengan bentuk tulisan yang berbeda, seolah sudah dicatat oleh tangan-tangan yang berbeda di waktu yang berbeda. "Kenapa namaku ada di sini?" Suaranya hampir tak terdengar. "Karena kau sudah datang berkali-kali," jawab pria itu. "Tidak, ini pertama kali." Pria itu menggeleng pelan. "Bukan bagi desa ini." Tiba-tiba Raka merasa dadanya sesak. Kilasan-kilasan wajah, tempat, dan rasa sakit menyeruak dalam pikirannya. Ia melihat dirinya berlari di hutan, berteriak, menangis, bersembunyi, lalu kembali, lagi dan lagi, terjebak dalam putaran yang sama. "Setiap kali kau lupa," bisik sang pria, "kau datang lagi sebagai orang baru. Dan setiap kali itulah sedikit demi sedikit, kau berhenti menjadi manusia." Raka menatap tangannya. Kulitnya tampak sedikit lebih pucat dari kemarin. Pembuluh darahnya tidak begitu terlihat. Dan ketika ia berkedip, rasanya ada jeda yang aneh.
seperti dirinya sedang meniru gerakan yang dulu pernah ia miliki. Di kejauhan, kain hitam di atas sebuah bangunan besar berkibar perlahan. Bangunan itu tempat cermin berada. Dan di dalam hatinya, Raka tahu, ia tidak akan bisa menghindarinya lebih lama lagi. Langkah Raka terasa ringan tetapi kosong ketika ia berjalan menuju bangunan besar di ujung desa. Setiap mata penduduk mengikutinya. Kepala mereka bergerak pelan seperti bunga yang selalu menghadap matahari. Tidak ada satupun yang mencoba menghentikannya. Mereka hanya menunggu, seakan momen ini adalah upacara yang telah lama dijadwalkan. Di depan pintu kayu hitam itu, napasnya terhenti. Udara di sekitarnya lebih dingin dari sebelumnya, membuat kulitnya seperti ditusuk jarum halus. Di atas pintu, tergantung kain lusuh dengan bekas noda gelap yang menyerupai sidik jari. Ia mendorong pintu itu. Di dalam ruangan tidak ada apa-apa selain sebuah cermin besar yang berdiri sendiri di tengah lantai. Tidak ada jendela, tidak ada lilin. Namun ruangan itu tetap terlihat jelas, diterangi cahaya abu yang tidak berasal dari manapun. Raka melangkah mendekat. Setiap detik terasa lebih panjang dari sebelumnya. Jantungnya berdetak, tetapi suaranya terdengar makin jauh, makin samar, seperti bukan berasal dari dalam dadanya sendiri. Di depan cermin, ia berhenti. Pantulan di sana adalah dirinya, namun bukan dirinya yang ia kenal. Wajah itu lebih pucat, lebih tenang, lebih kosong. Matanya tidak menyimpan ketakutan, hanya penerimaan. Perlahan, pantulan itu tersenyum lebih dulu. "Akhirnya kau pulang," kata pantulan tersebut. Bibirnya bergerak tanpa suara, tetapi kata-katanya terdengar jelas di kepala Raka. "Aku bukan milikmu," bisik Raka gemetar. "Kau sudah lama menjadi milik kami," jawab bayangan itu. "Kami hanya menunggumu mengingat." Dinding mulai memunculkan siluet-siluet gelap. Mereka berdiri melingkari ruangan, makin mendekat, makin rapat, sampai hampir menyentuh tubuhnya. Wajah mereka samar, tetapi matanya sama, kosong, dingin, tidak berkedip. Raka memejamkan mata. Kilasan ingatan datang sepenuhnya kali ini. Ia melihat dirinya menjadi orang-orang itu. Menjadi wanita tua, menjadi pria di meja makan, menjadi penyapu rambut, menjadi bayangan di lantai. Ia adalah mereka. Mereka adalah dirinya yang tertinggal di desa ini, terperangkap, berulang tanpa akhir. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Namun rasa takut sudah menghilang, tergantikan kelelahan yang dalam. "Kalau begitu, biarkan aku selesai," ucapnya lirih. Pantulan di cermin mengangguk. Permukaan cermin beriak seperti air, lalu perlahan merengkuh wajahnya. Dingin, gelap, dan sunyi menelan seluruh pandangannya. Di luar bangunan, para penduduk serentak tersenyum lebih lebar. Tak lama kemudian, pintu terbuka kembali. Seorang pria muda melangkah keluar. Wajahnya baru, bersih, tidak ada ketakutan di sana. Ia menatap desa dengan tenang, lalu tersenyum pada mereka semua. "Selamat datang kembali," bisik mereka bersamaan. Dan jauh di dalam hutan, langkah kaki lain mulai mendekat. Seseorang yang tersesat mengikuti cahaya menuju desa yang tidak bernama. Desa yang tidak pernah kekurangan penduduk. Karena penduduknya bukan manusia. Angin malam bergerak pelan menyusuri jalan setapak di hutan. Ranting kering saling bergesekan, menciptakan suara mirip bisikan. Di kejauhan, tampak titik-titik cahaya kuning kecil, berkedip pelan di balik kabut tipis. Seorang pejalan kaki berhenti. Napasnya membentuk asap tipis di udara dingin. Ia mengernyit, merasa ada sesuatu yang memperhatikannya, meski tidak ada siapapun di sana. Hutan terasa terlalu sunyi, terlalu rapi, seolah sedang menahan napas. Lalu ia melihatnya. Sebuah desa berdiri di antara pepohonan, dengan rumah-rumah kayu berjejer tenang. Lampu-lampu menyala ramah seperti sedang menunggu kepulangan seseorang. Di ujung jalan, sesosok pria berdiri, tersenyum lembut melambaikan tangan. "Masuklah," katanya pelan. "Kau pasti tersesat." Pejalan kaki ragu, namun kakinya mulai bergerak sendiri. Cahaya itu terasa hangat, menjanjikan perlindungan. Ia tidak tahu bahwa di balik jendela, puluhan mata kosong sedang menatap, menunggu satu nama baru untuk ditambahkan pada daftar lama. Dan jauh di dalam desa, di balik sebuah cermin besar, bayangan tersenyum lebih dulu. Desa itu hidup kembali, selalu siap menyambut penduduk berikutnya.